I just had to let you know you're Itu bisa dicampur dulu masnya Mbak biar Mbak Vira, sebelum kita mulai saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia datang hari ini ya Mbak. Silakan Mbaknya duduk yang nyaman ya, tidak perlu tegang. Kita santai-santai aja di ruangan ini ya. Iya Kak. Oke. Karena kita belum pernah bertemu sebelumnya, boleh saya kenalan dulu ya Mbak. Jadi dengan saya dulu ya. Nama saya Niki Isyani, bisa dipanggil Kak Isya atau Bu Isya, Mbak Isya, boleh terserah Mbaknya. Karena di sini saya akan menjadi teman ngobrol sekaligus konselor untuk sesi hari ini. Sebelumnya kakak boleh memperkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan nama saya Safira Nurbaiti, bisa dipanggil Safira. Oke kak, kalau begitu saya panggil Mira aja ya Mbak. Iya Kak. Supaya lebih nyaman gitu. Oke. Sebelum kita memasuki pembicaraannya, saya ingin menjelaskan sedikit yang Mbak Vira ceritakan di ruangan ini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Vira tidak perlu khawatir atau takut untuk bercerita di ruangan ini ya. Iya Kak. Saya di sini ingin mendengarkan dari sudut pandang Mbak Vira sendiri. Tidak ada cerita yang salah ataupun benar di sini ya Mbak. Oke. Nah sebelum kita mulai lebih jauh, saya penasaran ya. Kira-kira apa yang membuat Mbak Vira memutuskan datang dan berbicara dengan saya hari ini? Sebenarnya saya itu sudah lama pengen cerita Kak. Soalnya saya merasa capek banget sama keadaan di rumah. Oke. Berarti capek dengan keadaan di rumah ya Mbak? Iya Kak, karena akhir-akhir ini saya cari berantem sama ibu saya. Hampir setiap hari ada aja keributan di rumah. Saya mendengarkan Mbak Vira mengatakan di sini hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari ini terjadinya pertengkaran dengan sang ibu. Kedengarannya tuh cukup melelahkan bagi Mbak Vira ya. Iya Kak, karena apa? Capek banget kadang saya sampai nangis sendiri di kamar juga. Rasa apa yang saya lakukan selalu salah. Oke, kalau boleh tahu biasanya tuh hal-hal seperti apa yang sering memicu pertengkaran Mbak Vira dengan ibu Mbak Vira? Ya macam-macam Kak, kayak misalnya saya pergi sama teman. Ibu saya selalu tanya terus, saya kemana aja, sama siapa, pulang jam berapa. Kalau saya telat langsung dimarahin. Oke, jadi Mbak Vira merasa apa ya, ditanya dan diawasi ya? Iya Kak, kadang saya merasa ibu nggak percaya sama saya. Oke, ketika Mbak Vira merasa
tidak dipercaya, apa yang biasanya Mbak Fira rasakan saat itu? Ya kesel, sedih juga, soalnya saya merasa selama ini nggak pernah macam-macam juga. Oke. Jadi di satu sisi Mbak Fira merasa sudah berusaha menjaga kepercayaan, tetapi di sisi lain Mbak Fira itu masih merasa dicurigai oleh ibu Mbak Fira. Iya kak, nah itu makanya yang bikin saya kesel. Oke. Kalau pertengkaran terakhir yang masih Mbak Fira ingat terjadinya tuh pas di hari apa atau entah bulan apa gitu? Kemarin malam kak, terakhir kali. Kemarin malam ya. Iya kak. Mbak Fira boleh diceritakan terlebih dahulu seperti apa? Nah kemarin saya kan habis main ke rumah teman saya. Sebenarnya saya itu udah izin, tapi karena hujan, saya pulangnya lebih malam dari biasanya. Pas sampai rumah, ibu saya malah langsung marah-marah. Waktu itu apa yang ibu katakan? Ibu bilang saya susah diatur, padahal saya sudah cat kalau lagi hujan. Terus lalu apa yang Mbak Fira lakukan waktu itu? Ya saya jawab balik, saya bilang ke ibu saya, pernah percaya sama saya. Oke, setelah itu Mbak? Ya akhirnya jadi besar kak, saling diam sampai sekarang. Oke, sampai sekarang masih belum banyak komunikasi dengan ibu. Iya kak. Oke, kalau Mbak Fira di sini ya, kalau Mbak Fira menggambarkan hubungan dengan ibu sebelum sering bertengkar seperti sekarang, dulu itu seperti apa? Ya kalau dulu tuh saya sama ibu saya tuh ya lumayan dekat. Maksudnya dekat banget. Iya kak. Saya biasanya cerita apa saja ke ibu saya, bahkan masalah sekolah atau di rumah saja saya ceritain. Oke, berarti ada masa ketika hubungan Mbak Fira dengan ibu Mbak Fira terasa hangat dan nyaman ya. Iya kak, makanya saya sakit kenapa sekarang jadi begini. Oke. Ketika Mbak Fira mengatakan dalam kurung sedih, saya bisa merasakan bahwa hubungan itu sebenarnya penting ya untuk Mbak Fira. Iya kak, saya juga sama ibu, cuma karena saya merasa gak ngerti, gak bisa dimengerti. Di sini saya menangkap dua hal yang sangat penting dari ceritanya Mbak Fira. Yang pertama, Mbak Fira merasa terlalu dikontrol oleh Mbak Fira ya. Yang kedua, Mbak Fira tuh sebenarnya tuh masih sangat menyayangi ibu Mbak Fira dan ingin menjalin hubungan itu dengan baik dengan ibu Mbak Fira ya. Iya kak, itu betul. Kalau boleh saya bertanya nih, dari semua hal yang sudah Mbak Fira ceritakan tadi, apa yang paling ingin Mbak Fira berubah setelah sesi kita hari ini? Ya saya pengen hubungan saya sama ibu saya lebih baik lagi. Saya pengen bisa ngobrol tanpa berantem terus. Baik Mbak Fira, jadi tujuan yang ingin kita cari bersama hari ini ya, bukan mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar, tapi bagaimana
supaya hubungan Mbak Vira dan Ibu Mbak Vira bisa menjadi lebih baik dan nyaman ya. Iya Kak, itu yang saya inginkan. Baik, Mbak Vira, terima kasih sudah bercerita sejauh ini. Di sini saya bisa melihat kalau hubungan dengan ibu adalah sesuatu yang sangat penting buat Mbak Vira ya, supaya saya bisa memahami situasinya dengan lebih utuh. Boleh ya kita ngobrol sedikit lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi dengan Ibu Mbak Vira dan Mbak Vira itu sendiri. Boleh Kak. Oke. Di sini tadi Mbak Vira sempat bilang kalau pertengkaran ini sudah cukup sering terjadi. Kalau diingat-ingat, sejak kapan kira-kira hubungan dengan ibu itu mulai terasa berbeda? Kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu ya Kak. 6 bulan yang lalu. Akhir-akhir ini sih. Oke. Iya, awal biasa aja, tapi lama-lama itu jadi lebih sering khawatir dan banyak aku juga. Menurut Mbak Vira tuh ada sesuatu yang terjadi 6 bulan lalu yang mungkin membuat Ibu Mbak Vira menjadi lebih khawatir. Mungkin karena waktu itu ada tetangga yang anaknya sering pulang malam dan akhirnya terlibat pergaulan yang tak baik. Di sini saya menyimpulkan, jadi kemungkinan Ibu Mbak Vira tuh melihat kejadian itu lalu menjadi lebih waspada terhadap Mbak Vira. Iya Kak, akan memikirkan begitu. Oke, ketika Ibu mulai lebih banyak mengawasi Mbak Vira, apa yang biasanya Mbak Vira lakukan di sini? Ya awalnya saya nurut aja Kak. Lalu Lama-lama saya juga capek karena rasa seperti setiap saya keluar rumah selalu ditanya terus. Oke, kalau Ibu Mbak Vira bertanya, apa yang ada di pikiran Mbak Vira saat itu? Ya saya mikir ibu nggak percaya sama saya. Oke. Jadi ketika Ibu bertanya, yang Mbak Vira tangkap adalah ketidakpercayaan. Iya. Oke, kalau boleh jujur, apakah Ibu pernah mengatakan secara langsung bahwa beliau tidak percaya terhadap Mbak Vira? Sebenarnya nggak pernah bilang sebegitunya. Baik, Tapi saya juga merasa begitu. masih Mbak Vira sudah jujur. Kadang memang apa yang kita rasakan itu sangat kuat ya Mbak Vira. Bahkan meskipun orang lain belum tentu bermaksud seperti itu. Iya Kak. Kalau boleh saya bertanya kembali ya, kalau saat sedang bertengkar nih, biasanya siapa yang
terbawa emosi ya. Tetapi Mbak Vira juga terkadang ikut emosi di sini ya. Iya Kak. Oke, menurut Mbak Vira sendiri, ketika sedang marah biasanya apa yang membuat Mbak Vira sulit menahan diri? Soalnya saya merasa nggak didengarkan. Merasa tidak didengarkan. Iya Kak, merasa tidak didengarkan aja. Ya, terkadang saya sudah menjelaskan, tapi ibu tetap marah. Oke, jadi Mbak Vira ingin dipahami terlebih dahulu sebelum dinilai oleh Ibu Mbak Vira ya. Iya Kak. Oke, kalau begitu di sini saya penasaran nih. Saat Ibu marah, menurut Mbak Vira sebenarnya apa yang paling Mbak Vira khawatirkan? Ya mungkin takut saya kenapa-napa. Oke, jadi di balik kemarahan Ibu bisa jadi ada rasa khawatir yang besar terhadap Mbak Vira. Iya mungkin. Bagaimana perasaan Mbak Vira ketika menyadari kemungkinan itu? Sebenarnya saya ngerti sih Kak, pada ibu saya sama saya. Cuma caranya kadang bikin saya sesak aja. Kalau saya boleh merangkum nih, Mbak Vira sebenarnya itu tidak marah karena Ibu peduli ya. Yang membuat Mbak Vira sedih adalah cara penyampaiannya yang membuat Mbak Vira merasa tidak dipercaya. Apakah saya memahami dengan benar? Iya Kak, bisa seperti itu. Oke. Terima kasih sudah mengoreksi kalau ada yang berpendapat. Saya ingin benar-benar memahami sudut pandang dari Mbak Vira sendiri. Oke. Nah, Mbak Vira, saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin sedikit berbeda ya. Iya Kak. Sebelum datang di sini hari ini, apakah ada perubahan kecil yang sudah terjadi? Sekecil apapun. Perubahan ya. Oke. Ya, sesuatu yang mungkin sedikit lebih baik dibanding sebelumnya ya. Sebenarnya ada sih. Boleh diceritakan? Beberapa hari yang lalu saya sampai ngobrol sama ibu saya tanpa berantem. Wah, itu sangat menarik sekali ya. Iya. Padahal tadi Mbak Vira bilang sering bertengkar. Iya, tapi waktu itu kebetulan ibu lagi santai. Oh, oke. Yang berbeda apa? Di situ yang berbeda apa? Saya nggak langsung membantah. Terus, Mbak? Ya saya dengerin dulu. Berarti jadi ada momen ketika Mbak Vira memilih mendengarkan lebih dulu ya. Iya Pak. Oke. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Ibu juga jadi lebih tenang.
ya. Iya, malah akhirnya ngobrol biasa. Menurut Mbak Vira, apa yang membuat Mbak Vira bisa melakukan itu? Mungkin karena waktu itu saya lagi nggak capek dan nggak banyak pikiran juga. Berarti artinya sebenarnya tuh Mbak Vira memiliki kemampuan untuk mengelola situasi supaya tidak berkembang menjadi pertengkaran ya. Mungkin iya kak. Bukan mungkin lagi nih, dari cerita yang Mbak Vira sampaikan, saya melihat bukti bahwa Mbak Vira itu pernah melakukannya. Ya juga sih. Selain itu, apa ada perubahan lain? Saya mulai mencoba mengabari ibu saya kalau pergi. Terus bagaimana respon Ibu Mbak Vira pada saat itu? Ibu saya kelihatan lebih tenang. Oke. Terus siapa yang pertama kali menyadari perubahan pada saat itu? Kakak saya, Apa yang kakak katakan pada saat itu? kakak bilang saya sekarang lebih sabar daripada yang sebelumnya. Jadi ternyata orang lain juga mulai melihat perubahan positif pada diri Mbak Vira sendiri ya. Iya kak. Oke. Sekarang saya ingin mengajak Mbak Vira membayangkan sesuatu nih. Iya kak. Misalnya dalam 1 bulan dari sekarang hubungan Mbak Vira dan Ibu menjadi jauh lebih baik ya. Apa hal pertama yang membuat Mbak Vira sadar bahwa keadaan sudah berubah? Saya biasa ngobrol tanpa takutin orang. Terus apa lagi? Ibu lebih percaya sama saya juga. Terus apalagi yang berbeda? Saya nggak gampang emosi. Kalau kondisi itu terjadi, kehidupan Mbak Vira sehari-hari itu seperti apa? Ya pasti lebih tenang. Lebih tenangnya ini seperti apa? Saya nggak kepikiran terus. Oke, terus apa yang akan Mbak Vira lakukan berbeda dari sekarang? Ya saya mungkin lebih cari cerita ke ibu saya. Dulu saya sering cerita apa aja tentang ya kehidupan saya yang di sekolah sama teman-teman. Kalau Ibu melihat perubahan itu, kira-kira apa yang beliau katakan? Ya mungkin ibu bakal senang. Oke, menurut Mbak Vira, dari semua gambaran tadi, mana yang paling penting untuk diwujudkan terlebih dahulu? Ya saya pengen komunikasi kami lebih baik dulu. Baik, jadi tujuan utama kita adalah memperbaiki komunikasi antara Mbak Vira dan Mbak Vira. Iya kak. Oke, Mbak Vira, saya ingin mengajak Mbak Vira melihat situasi dari sudut pandang yang sedikit berbeda ya Mbak. Bagaimana kak? Oke, selama ini kan kita banyak membahas saat masalah terjadi. Nah, sekarang saya penasaran nih dengan saat-saat kita
Ketika saat-saat ketika masalah itu tidak terlalu muncul. Oh, Menurut Mbak Vira, apakah pernah ada hari atau momen tertentu ketika hubungan Mbak Vira dan ibu Mbak Vira berjalan lebih baik dari biasanya? kalau itu pernah Kak. Boleh diceritakan? Kalau hari Minggu biasanya lebih baik. Hari Minggu lebih baik. Iya Kak, soalnya biasanya ibu-ibu kerja dan suasana rumah lebih santai. Oke. Apa yang berbeda di hari Minggu dibanding hari-hari lainnya? Ibu nggak terlalu capek, jadi nggak gampang marah. Nah, terus saya juga lebih banyak di rumah juga. Kalau begitu, apa yang biasanya Mbak Vira lakukan sehingga hubungan antara ibu Mbak Vira dan Mbak Vira terasa lebih nyaman? Saya bantu ibu masak biasanya. Wah, menarik sekali ya. Kadang saya juga bantu nyapu atau beberes rumah juga. Oke, lalu bagaimana respon ibu saat Mbak Vira melakukan beberes rumah dan menyapu tadi? Ibu jadi lebih banyak ngobrol. Ngobrolnya itu seperti apa ya, Mbak? Ngobrol biasa aja, tanya teman-teman saya, cerita tentang keluarga, kadang bercanda juga. Jadi sebenarnya itu pada saat-saat gimana hubungan Mbak Vira dan ibu Mbak Vira itu terasa lebih hangat dan dekat ya? Iya Kak. Oke. Kalau Mbak Vira memikirkan momen itu, apa yang paling berbeda dari diri Mbak Vira sendiri? Saya lebih sabar. Lebih sabarnya itu seperti apa, Mbak? Nah, kalau ibu mama saya nggak langsung menyala. Artinya di sini Mbak Vira itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk mendengarkan sebelum bereaksi ya. Iya Kak. Terus menurut Mbak Vira, kemampuan itu datang dari mana? Ya mungkin karena saya lagi santai dan nggak emosi. Jadi saat emosi lebih tenang, terus komunikasinya juga tuh menjadi lebih baik ya. Iya Kak. Oke, selain hari Minggu, adakah momen lain ketika hubungan dengan ibu terasa baik? Ada Kak. Kapan? Kalau saya cerita duluan. Oh, Ya kalau saya pulang terus cerita ke kakak saya hari itu. Ibu biasanya nggak terlalu banyak curiga. wah, itu penemuannya penting ya. Iya. Berarti ada hubungan antara keterbukaan Mbak Vira dengan rasa tenang yang dirasakan ibu Mbak Vira ya. Iya Kak. Kalau ibu ada di sini nih dan mendengarkan cerita Mbak Vira sekarang, menurut Mbak Vira, ibu akan mengatakan Mungkin ibu saya bakal bilang kalau sebenarnya beliau cuma khawatir. Kali ini saya cerita kalau pergi kemana-mana. Mbak Vira, saya ingin melihat sesuatu yang menarik nih dari beberapa contoh
juga. Saya senang mendengarkan itu datang dari Mbak Vira itu sendiri ya. Oke, Mbak Vira, sekarang saya ingin mengajak Mbak Vira menggunakan angka untuk menggambarkan situasi hari ini. Baik Kak. Misalkan angka 0 adalah kondisi paling buruk ya. Hubungan dengan ibu benar-benar tidak baik. Sering bertengkar dan tidak ada komunikasi di dalam itu ya. Sedangkan angka 10 adalah kondisi yang Mbak Vira harapkan, hubungan hangat, nyaman, saling memahami dan bisa ngobrol tanpa adanya pertengkaran. Kira-kira saat ini Mbak Vira berada di angka berapa? Mungkin 6 Kak. 6? Iya. Kenapa tidak 3 atau 4? Silakan dipikirkan secara perlahan. Ya karena sebenarnya hubungan kami nggak selalu Oke. masih sering ngobrol juga walaupun kadang berantem. Terus apalagi yang membuat Mbak Vira berada di angka 6? Saya merasa dekat sama ibu. Masih dekat? Iya, kalau saya sakit atau ada masalah, ibu tetap yang paling perhatian. Berarti masih ada banyak hal yang baik yang tetap bertahan dalam hubungan kalian ya? Iya Kak. Apalagi yang membuat angka itu menjadi 6? Saya masih ingin memperbaiki hubungan saya sama ibu saya. Kalau saya sudah nggak peduli, mungkin angka lebih rendah. Itu pertanyaan yang sangat kuat ya Mbak Vira. Iya. Menurut Mbak Vira, supaya naik dari angka 6 ke angka 7, apa yang perlu terjadi? Mungkin saya harus lebih sabar lagi. Sabar tuh seperti apa? Ya kalau ibu ngobrol, saya nggak langsung menyesal atau mengelak. Bagus, terus apa lagi? Saya harus lebih sering memberi kabar juga. Apalagi? Saya harus mulai mengobrol duluan. Oke, kalau ketiga hal itu dilakukan oleh Mbak Vira, apakah angka 7 terasa mungkin dicapai? Iya Kak. Oke, dalam skala keyakinan dari 0 sampai 10 ya, seberapa yakin bisa melakukan langkah-langkah itu? Seberapa yakin Mbak Vira sendiri bisa melakukan langkah-langkah seperti yang Mbak sebutkan tadi? 7. Kenapa bukan 4? Ya karena sebenarnya saya ingin berubah. Terus apa lagi? Saya juga nggak nyaman kalau terus bertengkar dengan ibu saya. Jadi di sini ada motivasi yang cukup besar ya dari dalam diri Mbak Vira. Iya Kak. Siapa yang pertama kali kemungkinan menyadari jika Mbak Vira berhasil naik ke angka 7? Ini. Beliau akan melihat apa pada diri Mbak Vira? Ya saya lebih sering ngobrol. Terus apa lagi? Saya nggak minta marah. Terus apa lagi?
saya lebih terbuka. Kalau ibu melihat itu, menurut Mbak Vira apa yang mungkin akan berubah dari beliau? Mungkin ibu juga jadi lebih percaya sama saya. Jadi perubahan kecil dari Mbak Vira tadi bisa membuka peluang perubahan dari ibu Mbak Vira juga. Iya Kak. Menurut saya itu pemikiran yang sangat menarik ya. Baik, Mbak Vira, sejauh ini saya mendengar bahwa hubungan dengan ibu Mbak Vira sendiri sebenarnya itu masih sangat berarti ya bagi Mbak Vira itu sendiri. Saya juga di sini melihat bahwa Mbak Vira sudah menemukan beberapa hal yang terjadi membantu hubungan menjadi lebih baik. Iya Kak. Sekarang saya ingin mengajak Mbak Vira berimajinasi sebentar. Tidak ada jawaban benar atau salah. Di sini Mbak Vira santai aja, nggak perlu takut ataupun merasa tertekan. Iya Kak. Misalkan malam ini setelah Mbak Vira pulang dari sini, Mbak Vira melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian Mbak Vira tidur. Ketika Mbak Vira tidur, terjadi sebuah keajaiban itu membuat semua masalah yang selama ini mengganggu hubungan antara Mbak Vira dan ibu Mbak Vira itu terselesaikan. Tapi karena Mbak Vira sedang tidur, Mbak Vira tidak tahu bahwa keajaiban itu terjadi. Besok pagi ketika bangun tidur, apa hal pertama yang membuat Mbak Vira sadar bahwa keajaiban itu sudah terjadi? Mungkin saya bangunnya perasaan lebih tenang. Perasaan lebih tenang itu seperti apa ya? Saya nggak kepikiran lagi tentang pertengkaran yang kemarin. Lalu setelah bangun tidur, apa yang akan Mbak Vira lakukan? Saya keluar dari kamar. Oke, ketika keluar kamar, apa yang berbeda pada saat itu? Saya akan melihat ibu. Dan Saya menyapa ibu saya duluan. terus bagaimana cara Mbak Vira menyapanya? Mungkin saya akan bilang, Bu, selamat pagi. Lalu apa yang dilakukan itu? Ibu tersenyum. Ketika ibu tersenyum, apa yang Mbak Vira rasakan pada saat itu? Saya merasa senang. Terus apa lagi yang berbeda pada pagi hari itu? Kami akan melakukan sarapan bersama. Saat sarapan bersama, apa yang terjadi? Kami ngobrol biasa. Ngobrolnya itu tentang apa? Ya, tentang kegiatan hari ini. Bagaimana suasana obrolannya pada saat itu? Nyaman. Kalau ada orang lain yang melihat kalian saat sarapan, apa yang akan mereka lihat? Mereka lihat saya dan ibu ngobrol sambil tertawa. Menarik sekali ya. Iya. Oke, setelah sarapan, apa yang terjadi berikutnya dalam hari yang penuh keajaiban itu? Saya akan izin keluar rumah. Oke, bagaimana cara Mbak Vira meminta izin ke ibu Mbak Vira? Saya
Saya bilang mau ke rumah teman. Lalu apa yang dilakukan ibu? Ibu mengizinkan. Terus apakah ibu masih bertanya-tanya pada saat itu? Mungkin tetap bertanya. Dan bagaimana perasaan Mbak Vira ketika ditanya oleh ibu? Saya nggak bisa. Kenapa? Ya karena saya tahu ibu cuma khawatir terhadap saya. Itu menarik sekali ya Mbak Vira. Iya kak. Kalau begitu dalam gambaran keajaiban tadi, ternyata yang berubah bukan hanya ibu, Iya kak. tapi cara Mbak Vira melihat pertanyaan ibu juga berubah. Iya kak. Kalau sore hari dalam dunia keajaiban itu apa yang terjadi? Saya akan pulang tepat waktu. Terus apa lagi? Ya saya cerita tentang diri saya. Bagaimana respon ibu pada saat itu? Mungkin ibu akan mendengarkan. Bagaimana perasaan Mbak Vira saat didengarkan? Ya saya merasa senang. Oke. Kalau malam hari sebelum tidur, apa yang membuat Mbak Vira yakin bahwa keajaiban itu benar-benar terjadi? Karena satu hari penuh nggak ada pertengkaran. Terus dan apa yang paling Mbak Vira sukai dari hari itu? Saya merasa dekat lagi dengan ibu saya. Jadi sebenarnya itu yang paling Mbak Vira rindukan bukan sekedar tidak bertengkar, Iya kak. melainkan merasa dekat lagi dengan ibu. Iya. Oke, saya senang Mbak Vira bisa menyadari itu. Oke, nah Mbak Vira, dari semua gambaran keajaiban tadi, saya penasaran nih, apakah ada satu hal kecil yang sebenarnya bisa mulai dilakukan tanpa harus menunggu keajaiban terjadi? Ada kak. Apa itu? Saya bisa mulai menyampaikan duluan. Bagus, Saya juga bisa lebih sering cerita. bagus sekali. Dan mungkin saya harus mencoba mendengarkan diri sebelum mendengar. Oke, menurut Mbak Vira, dari ketiga hal itu, mana yang paling mudah dilakukan mulai hari ini? Menyampaikan diri. Seberapa yakin Mbak Vira bisa melakukannya? 8 dari 10. Wah, itu cukup tinggi ya. Iya kak. Soalnya tadi saya melihat sendiri bahwa Mbak Vira sebenarnya itu masih sangat menyayangi ibu. Iya kak. Dan saya juga melihat bahwa Mbak Vira sudah memiliki banyak kemampuan yang selama ini mungkin belum terlalu disadari ya. Seperti apa kak? Mbak Vira seperti Mbak Vira mampu memahami perasaan ibu. Terus Mbak Vira mampu melihat sisi baik dari hubungan Mbak Vira sendiri dengan ibu. Dan juga Mbak Vira juga mampu menemukan sendiri langkah-langkah yang ingin Mbak Vira lakukan. Ya juga sih kak. Jadi solusi yang
alhasil hari ini sebagian besar datang dari Mbak Vira itu sendiri. Iya. Mbak Vira, tidak terasa kita sudah cukup lama berbincang. Sebelum kita akhiri, saya ingin merangkum sedikit apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Iya, Kak. Hari ini Mbak Vira datang dengan perasaan lelah karena sering terjadi pertengkaran antara Mbak Vira dan ibu Mbak Vira. Awalnya tuh Mbak Vira merasa ibu terlalu mengontrol dan kurang percaya terhadap Mbak Vira. Tetapi selama kita bercerita tadi ya, berbicara, ternyata kita menemukan beberapa hal penting. Bahwasannya yang pertama, hubungan Mbak Vira dan ibu Mbak Vira sendiri sebenarnya itu masih memiliki banyak hal positif. Yang kedua, ada banyak momen ketika hubungan itu berjalan dengan baik. Yang ketiga, Mbak Vira menyadari bahwa yang paling dirindukan oleh Mbak Vira sendiri adalah kedekatan dengan ibu. Iya, Kak. Dan yang paling membuat saya senang adalah Mbak Vira berhasil menemukan beberapa langkah kecil yang ingin dilakukan. Iya. Oke. Dan yang paling membuat saya senang, boleh saya dengar lagi langkah-langkah yang ingin Mbak Vira lakukan? Saya ingin menyampaikan lagi. Baik. Saya mau lebih sering cerita tentang kegiatan saya. Bagus. Dan saya mau mencoba mendengarkan dulu sebelum marah. Menurut saya itu langkah yang sangat baik ya Mbak Vira. Mudah-mudahan berhasil, Kak. Saya tidak meminta Mbak Vira langsung berubah besar dalam satu hari ini. Karena perubahan biasanya itu dimulai dari langkah-langkah kecil, dan saya melihat Mbak Vira sudah berada di jalur yang tepat. Terima kasih, Kak. Sama Mbak Vira, terima kasih juga karena sudah mau terbuka dan mempercayai cerita ini kepada saya ya. Saya menghargai keberanian Mbak Vira itu sendiri untuk datang dan membicarakan hal yang tidak mudah bagi Mbak Vira. Iya, Kak. Semoga langkah-langkah kecil yang sudah Mbak Vira pilih hari ini bisa membantu hubungan antara Mbak Vira dan ibu Mbak Vira menjadi lebih baik sedikit demi sedikit ya Mbak. Amin. Baik Mbak Vira, kalau begitu sesi kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin kalau Mbak Vira merasa kurang, mungkin membutuhkan Mbak Vira bisa datang ke sesi konseling lagi pada minggu depan ya. Oke. Terima kasih juga Kak Niki. Terima kasih atas waktunya. Semoga Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.